preman kalian di sini, Bro? Ada preman di sini. Beginilah video viral saat dua kelompok tani, karya tani dan bersatu padu nyaris bentrok di lahan garapan Desa Sukamakmur, Mandoge, Asahan, Sumatera Utara. Akibat keributan, salah satu gubuk kelompok karya tani menjadi sasaran aksi pembakaran. Beberapa anggota kelompok karya tani juga menjadi korban penganiayaan. Kekisruhan ini terjadi karena diterbitkannya surat baru keterangan garap kelompok tani bersatu padu oleh PJS Kepala Desa. Kelompok karya tani melakukan aksi demo ke kantor Bupati Asahan. Mereka menuntut Bupati untuk memeriksa kepala desa yang menyalahgunakan wewenang serta membuat kegaduhan di masyarakat. Saya mohon kepada PJS Desa Sukamakmur atas nama Bapak Endi Tambunan, di bulan 3 Maret dikeluarkanlah permohonan surat garapan. Tapi membuat keributan, dekat anggap dia biang keributan, masuklah situ kelompok tani tandingan yang mungkin dialah di belakangnya dan dikeluarkan juga surat yang sama, Pak. Surat garapan tadi yang sama. Objeknya sama, bunyinya hampir sama. Itu kapan, Bang? Kemungkinan dikeluarkan untuk pihak sebelah lebih kurang di bulan Agustus. Kelompok karya tani juga meminta kepada kepolisian untuk memproses dan menangkap pelaku penganiayaan terhadap sejumlah orang dari kelompok mereka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai ditangkap saat operasi tangkap tangan kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi korban kecelakaan pesawat dari lereng Gunung Bulu Saraung. Polisi periksa saksi dan ahli yang meringankan Roy Suryo CS terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi 7 lapak barang bekas yang juga dijadikan tempat tinggal di kawasan Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada stop kontak salah satu lapak. Pademangan Timur, pinggir rel, kebakaran. 7 lapak barang bekas yang juga dijadikan tempat tinggal di Jalan Pademangan 4 Gang 8 RT 8 RW 2 Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara terbakar. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api merambat ke barang-barang mudah terbakar hingga ke bangunan usaha lain. Awalnya tadi saya ada si ibu-ibu teriak-teriak minta tolong-tolong. Saya keluar tuh api udah gede, Pak. Api udah gede, jadi nggak bisa diatasin. Kita nunggu memadam. Itu awal api dari bangunan apa, Pak? Jadi itu barang-barang bekas, kardus, kayak botol, kayak apa karet-karet lah, barang-barang bekas. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik dari stop kontak di salah satu lapak. 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan 85 personel Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan api. Asal api informasi dari tumpukan sampah limbah ya, rongsokan ini dari sebelah kanan ini yang nomor 2 ya, karena warga yang melihat sendiri itu melihat percikan kemudian membesar. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir hingga 1,5 meter. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ribuan rumah di Desa Pantai Baki dan Desa Pantai Bahagia di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter. Salah satu pemilik rumah pun menangis histeris saat melihat rumahnya ambruk diterjang banjir. Ia hanya bisa pasrah, harta berharga tak bisa diselamatkan. Parah, Bu. Parah, bisa. Ya Allah, ya Rabbi. Itu ambruk semua, Bu? Tahu saya orang nginep, tahu belum dilihat benar sih apa ambruk minyak, Pak. Banjir ini terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kampung Bendungan Desa Pantai Bakti, Senin malam. Sempat ditutup dengan karung berisi tanah, namun tanggul tak kuat menahan debit air yang deras hingga mengalir dan mengenangi permukiman warga. Sementara ribuan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendatangi lokasi tanggul jebol di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Petugas melakukan mitigasi penanganan jangka pendek serta jangka panjang. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Citarum mendatangi lokasi tanggul jebol di Desa Pantai Bakti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tanggul yang jebol menenggelamkan ribuan rumah di lokasi tersebut. Petugas melakukan mitigasi penanganan dengan menggunakan bronjong dan juga geobag. Aliran Sungai Citarum dinilai mengalami masalah kompleks sehingga penanganannya perlu dilakukan secara matang. Meski demikian, BBWS berjanji akan menangani masalah tanggul Sungai Citarum secara serius. Pemirsa, banjir juga kembali merendam permukiman warga di Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Masjid, ruang guru. Banjir setinggi lebih dari 3 meter merendam hingga atap pemukiman warga Kampung Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sedikitnya 132 rumah terdampak dan 472 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain merendam rumah warga, akses jalan lumpuh total dan hanya dapat dilalui menggunakan perahu darurat. Tidak hanya rumah warga, banjir juga merendam belasan rumah panggung program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dibangun untuk mengatasi banjir di wilayah Karangligar. Banjir terjadi karena tingginya intensitas hujan yang menyebabkan sungai meluap dan sistem drainase tidak mampu menampung debit air. Warga berharap banjir segera surut serta adanya penanganan serius agar bencana banjir serupa tidak terus terulang setiap tahunnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan rumah warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat hingga kini masih terendam banjir. Banjir setinggi hingga 2 meter merendam lebih dari 3.000 rumah di 29 desa di 12 kecamatan. Memasuki hari ketiga, banjir hingga setinggi 2 meter masih merendam permukiman warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sejumlah kecamatan yang masih terendam antara lain Kecamatan Batu Jaya, Karawang Barat, Teluk Jambe Barat, serta Teluk Jambe Timur. Banjir membuat aktivitas warga lumpuh total, lantaran tidak hanya merendam rumah, namun juga merendam akses jalan dan sejumlah fasilitas. BPBD setempat mencatat lebih dari 3.000 rumah yang berada di 29 desa dan tersebar di 12 kecamatan terendam banjir. Hujan itu sudah
berlangsung sejak 3 hari yang lalu. Jadi dari 3 hari yang lalu kita sudah kerahkan segenap personel untuk membantu warga. Intinya fokus kita adalah keselamatan warga. Jadi kita ajak warga yang rumahnya terkena banjir, kita ajak untuk evakuasi di tempat-tempat atau kantong-kantong penampungan sementara yang disediakan oleh Pemda, baik itu di kantor desa, kemudian sekolah-sekolahan. Kita bantu warga untuk evakuasi. Petugas gabungan masih terus memantau ketinggian air dan kondisi wilayah terdampak. Warga dihimbau untuk tetap waspada mengingat potensi hujan masih dapat terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan.